Tante masih di mute, Tante. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi hari ini dalam persekutuan dewasa dengan tema selaras dan menyatu dalam rencana Tuhan yang akan diuraikan nanti oleh Pendeta Roni Nathanael. Kita bersyukur pada Tuhan, kita diberi kesehatan, diberi berkat yang melimpah bagi kita, dan kita juga sudah dipersiapkan oleh Tuhan dengan adanya Zoom, kita bisa bertemu satu dengan yang lain meskipun secara virtual. Apakah kita sudah selaras dan menyatu dalam rencana Tuhan? Seringkali kita tidak ya. Saya merasakan juga bahwa seringkali juga dalam doa-doa kita tidak menyelaraskan kehendak kita, tapi seringkali kita mau mendikte Tuhan. Jadi kebalikannya. Kita minta Tuhan yang menyelaraskan dengan kehendak kita. Nanti akan diuraikan selanjutnya oleh Pendeta Roni. Mari kita memuji Tuhan dari NKB nomor 3. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau masih berikan pada kami untuk hadir pada persekutuan dewasa ini melalui Zoom. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat-berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Juga Tuhan telah menyediakan pada kami semua yang kami perlukan dalam persekutuan ini melalui virtual. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan selalu memberikan kami kesehatan dan juga semua yang kami perlukan di dalam hidup kami. Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami yang telah kami lakukan, yang mungkin
tidak menyukakan hati Tuhan. Ampunkanlah kami ya Bapa. Biarlah kami selalu diberi oleh Tuhan kekuatan untuk bisa menyelaraskan diri kami dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mohon bimbingan Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus di dalam persekutuan ini, dari permulaan sampai pada akhirnya. Tuhan berkati supaya apa yang kami lakukan pada hari ini adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum bisa hadir di dalam persekutuan ini, baik karena kesehatannya ataupun hal-hal lain. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan naikkan doa ini demi nama anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Ayat pembuka diambil dari Matius 26 ayat 42b. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari NKB 115. Mari Pak Roni, silakan. Mari teman-teman kita kembali berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang maha hadir. Oleh karena itu kami percaya, bahkan kami alami saat ini, Bapa juga ada bersama dengan setiap kami, dimanapun kami berada. Dan kasih-Mu yang mempersatukan kami di dalam persekutuan pada saat ini. Kami mau kembali belajar untuk makin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami berlakukan di dalam hidup kami. Biarlah dengan sukacita
Dengan rela kami menyambut kehadiran Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, sehingga dengan hikmat-Nya kami boleh makin mengerti maksud rencana Tuhan, dan kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman kalau mendengar kata selaras, apa tuh yang segera dibayangin? Mama. Apa? Sama sejalan. Oh, sama. Sejalan kalau selaras. Baik. Kayak orang baris gitu. Iya, Pak. Serasi. Serasi. Senada, Pak. Seperti paduan suara. Baik. Ada harmoni di sana ya. Iya. Ya. Memang Senada. istilah senada itu bisa agak mengaburkan. Sebab kalau senada bahasa Indonesia artinya satu nadanya. Semua do atau mi. Ada rame tuh. Kalau paduan suara mesti ada notasi yang berbeda tapi compose, di arrange sedemikian rupa sehingga lalu menjadi satu kesatuan yang harmoni. Yes, satu kesatuan yang harmonis. Oke. Baik, jadi selaras itu memang ngikut ya, sederhananya gitu. Ngikut dengan alur yang semestinya. Jadi kalau paduan suara tuh dulu saya bass, belakangan jadi bisa pindah juga ke tenor. Jadi notasinya itu kan beda tuh. Jadi kalau saya sebagai anggota paduan suara, saya harusnya menyanyikan sol, tapi saya menyanyikan si, maka saya melenceng. Jadi sumbang, jadi tidak selaras. Jadi keselarasan itu di satu sisi menggambarkan adanya keragaman, ada macam-macam nih. Tapi semua ada di dalam susunan yang mencerminkan adanya harmoni di sana. Sebab arahnya satu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang keselarasan, kita bicara tentang arah yang satu, maka tema kita dalam persekutuan pagi ini selaras dan menyatu dalam rencana Tuhan. Kalau tema kita mengajak seperti ini, maka tadi ya Tante Endah sudah mengawali dengan mengungkapkan apakah hidup yang kita jalani sudah selaras dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Lalu Tante Endah juga menjawab sendiri ya, bahwa dia merasa sampai sekarang ini pun ada hal-hal yang belum selaras dengan apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kita akan melihat beberapa teks dalam persekutuan ini, tapi baik kita mengawali dengan teks yang sudah dirujuk oleh yang menyiapkan tema, itu dari surat Efesus pasal 2 ayat 10. Ada yang mau membacakan, tolong membacakan Efesus 2 ayat 10.
Efesus 2 pasal 10, Ayat pasal 10 ya. 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Baik, terima kasih ya Ibu Sri. Jadi dalam surat Efesus pasal 2 ayat 10, di sana ada beberapa hal yang diingatkan kepada kita. Yang pertama, bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, apakah memang Kristus atau Yesus Kristus dia ikut serta di dalam proses penciptaan? Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, di sana digambarkan Yesus itu sebagai firman, ya. Dan firman itu dia turut berkarya ketika Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi di sana dikatakan ya, kalau dalam Injil Yohanes pasal yang pertama tentang Yesus yang disebut sebagai Logos, sebagai firman, bahwa Logos itu, firman itu, Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan seterusnya. Jadi teks itu mau mengatakan Allah yang menciptakan segala sesuatu itu, itulah yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Maka kalau di sini dikatakan buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, kita nggak usah bingung ya, sebab di Kejadian nggak ada nama Yesus tuh yang disebut, iyalah, sebab Yesus baru diperkenalkan di dalam Perjanjian Baru. Tetapi Allah pencipta itu adalah Allah Trinitas ya, yang kita kenal sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, tentu kita masih ingat, mudah-mudahan ya, apa keistimewaan manusia ketika Allah menciptakan segala makhluk yang membedakan dia dengan makhluk-makhluk lain. Dengan Allah. Serupa dengan Allah. Ya, Kejadian 1 mengatakan bahwa hanya manusia loh yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang lain nggak ada tuh, ya. Yang paling mirip dengan kita pun enggak, ya. Ada yang tahu yang paling mirip sama kita siapa? Yang di kebun binatang. Ya, kalau saya sih yang mirip sama saya ya adik saya gitu ya. Kalau Ella mau ngaku yang mirip ada di kebun binatang ya nggak apa-apa juga sih. Oke, baik ya. Jadi hanya tentang manusia dan keistimewaannya adalah tadi seperti Naning katakan, manusialah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, itu mestinya mengingatkan kita tentang rancangan Allah. Pasti ada tujuan kenapa Allah menjadikan kita menurut gambar dan rupanya. Dan bukan kambing, bukan sapi, bukan gajah yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Allah punya tujuan. Dan teks Alkitab ketika bicara manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, demuth dan shelem, itu dalam bahasa aslinya, itu menunjukkan bahwa ada kemiripan, ya, ada keserupaan yang luar biasa antara Allah dengan manusia, dan menunjuk kemiripan itu adalah menunjuk kepada hakikat fungsional manusia. Bahwa manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu diciptakan dengan akal budi, dengan hati nurani, dengan berbagai kemampuan yang hanya ditemukan pada manusia. Tapi juga yang penting bahwa Tuhan Allah melengkapi manusia dengan
Kebebasan kehendak dan tanggung jawab. Ya. Jadi kita bersyukur Allah bukan ilmuwan yang menciptakan robot. Ya. Lalu kita ini didesain menjadi robot. Enggak. Kalau robot itu kan disetel. Ada program yang mengatur apa yang mesti dilakukan. Nah, saya betul ya. Oke. Nah, itu Allah perlengkapi pada manusia supaya manusia bisa menghadirkan kealahan. Itu tujuannya. Menghadirkan kealahan itu artinya menghadirkan kasih Allah, menghadirkan kebenaran Allah, keadilan Allah, kepedulian Allah, dan seterusnya. Semua sifat-sifat hal-hal yang baik yang ada pada Allah itu yang mestinya kita hadirkan. Untuk tujuan itu, Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi dari awal, rancangan Allah itu adalah rancangan yang baik. Oleh karena itu teks kita Efesus 2 ayat 10 tadi mengatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, kalau manusia tetap menjadi gambar dan rupa Allah, maka pasti dia akan selaras. Dia akan mempersatukan niat, kehendaknya pada kehendak Allah. Nah, tapi kita tahu ceritanya kan, bagaimana Kejadian 3 lalu menggambarkan kegagalan manusia. Dan ini yang terkait tadi dengan kebebasan kehendak dan tanggung jawabnya. Saya suka menanyakan, yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, biang keroknya siapa sih? Hawa. Hawa ya, ini dasar nih ya, encim-encim nih ya. Soalnya tadi sebelum kita mulai itu pada ngobrolin empe-empe ya. Di mana-mana ada empe-empe. Ah, saya mau nyebut encim-encim nih. Hawa kan encim-encim ya. Perempuan. Kenapa Hawa? Tadi Yuni ya yang komen ya. Iya. Kenapa Hawa yang jadi biang kerok? Makanya kasih si Adam itu buah terlarang. Karena dibujuk sama ular. Ular, Pak. Sama ular. Ular. Jadi yang salah adalah Ular terus baru Hawa. Ya udahlah, ular aja lah kita salahin ya. Dia nggak bisa apa-apa juga. Dia nggak bisa panggil Hotma Sitompul, nggak bisa panggil Hotman Paris untuk membela dia gitu ya. Jadi udahlah ular aja dah ya. Emang ular ngapain? Membujuk. Oh iya, membujuk. Iya. Ya, tapi apakah ular memaksa? No, ular tidak pernah memaksa. Kalau ngomong bujukan, godaan yang membujuk itu, emangnya bakalan hilang? Godaan yang membujuk kita untuk menyimpang dari tujuan Allah. Godaan itu terus-menerus, Pak, selalu ada. Terus-menerus selalu ada. Sampai akhir zaman juga pasti ada kalau namanya godaan. Ya. Jadi godaan itu nggak boleh disalahin juga. Godaan itu adalah keniscayaan dalam kenyataan hidup. Pasti ada. Iya. Tapi itu kan kesempatan untuk sebetulnya bisa membuktikan. Membuktikan bahwa aku bisa dengan kebebasan kehendakku, aku bertanggung jawab. Memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Mestinya kan begitu tuh. Supaya selaras. Ya.
Jadi tentang kejadian 3, tentang kejatuhan manusia, bukankah mau mengatakan dosa itu awalnya adalah karena manusia menggunakan kebebasan kehendaknya tanpa bertanggung jawab. Dia memilih pilihannya sendiri sekalipun tahu itu tidak berkenan kepada Allah. Memang dalam kejadian 3 cerita tentang Hawa itu kan ringkes banget. Ular ngomong, nggak lama dia pergi, terus Hawa terus makan. Saya pikir tidak sesederhana itulah. Hawa pasti bergumul. Dia liatin, enggak, jangan gitu ya. Dia mulai pegang-pegang, dia lepas lagi, enggak, dosa nih. Tuhan udah bilang jangan nih. Ya. Sampai akhirnya memutuskan makan. Adam menurut saya juga sama. Tidak terus Hawa datang bawa buah itu. Nyo, pangan no. Terus dimakan. Enggak ya. Adam mungkin mula-mula protes. Kamu nih ya, kelewatan ya kamu. Kan Tuhan udah bilang nggak boleh. Aduh kamu nih. Terus Hawanya nangis. Terus Hawanya bilang, kamu gak sayang ya sama aku ya. Aku kan bakal mati nih. Karena memang Tuhan udah bilang kalau makan mati. Kamu tega aku mati sendirian. Kan udah janji di depan pendeta sehidup semati. Masa aku mati sendirian? Wah, dengan bercucuran air mata akhirnya Adam dia ngambil juga, dia makan juga. Ya kira-kira begitulah. Pasti ada pergumulan. Tapi apapun pergumulan itu intinya adalah manusia dengan kehendaknya sendiri mengambil pilihan. Nah, pilihan-pilihan kita mestinya adalah pilihan yang bisa kita pertanggungjawabkan, yaitu yang bersesuaian dengan rencana Allah, dengan rancangan Allah. Dan berarti itu adalah pergumulan terus-menerus selama hidup kita. Teman-teman pernah baca kisah tentang atau riwayat John Sung? John Sung, oh. Yang John Sung ya? penginjil dari China. Yes, betul. Ya, dia dijuluki obor dari Asia. Aku pernah baca sih Pak dulu, tapi dulu lupa Oh. lagi ceritanya. Cuman tahu aja John Sung. Baca bukunya. Ya. John Sung ini tokoh yang luar biasa dan menarik, sangat menarik menurut saya pergumulannya. Jadi dia lahir tahun 1901 di Phuket. Papanya pendeta ya, pendeta gereja Metodis. Dari kecil dia udah memang unik, dia gesit, keras kepala, gampang marah, suka memberontak. Tapi kecerdasannya itu memang melampaui bajar. Dia punya ingatan yang bisa disebut photographic memory. Jadi kalau dia baca tuh, apa yang dia baca itu nempel tuh. Dia ingat terus. Dia hafal bagian-bagian Alkitab. Ada cerita bahwa satu saat papanya yang pendeta itu sakit dan Sung baru umur 12 tahun. Tapi dia sudah bisa menggantikan ayahnya menjelaskan Alkitab dari mimbar. Nah, karena kecerdasannya itu, John Sung dia dapat beasiswa. Beasiswa dia belajar, berlayar ke Amerika, lalu dia belajar kimia di Ohio. Untuk ongkos hidup dia kerja, jadi pembersih sampah dan sebagainya. Dia lulus ranking pertama. Lalu dia karena itu diterima di Ohio State University. Dia menempuh program MSc, Master of Science, cuma dalam tempo 9 bulan. Padahal dia sambil kerja tadi. Lalu dia mengambil program doktor. Jadi kalau ngambil program doktor itu, selain harus fasih bahasa Inggris, harus fasih juga 2 bahasa lain.
Saat itu yang ditentukan adalah Prancis dan Jerman. Nah, Johnson dia otodidak, dia belajar sendiri dalam 1 bulan. Dia bisa menguasai, lalu dia menjadi doktor. Dalam ilmu kimia itu cuma 3 semester dia bisa selesaikan. Nggak kebayangkan pinternya kayak apa tuh makhluk yang namanya Johnson. Nah, banyak perusahaan raksasa menawarkan lowongan, bahkan juga dicatat pemerintah Jerman membujuk dia untuk mengembangkan riset teknologi roket dan sebagainya. Sung menolak semua itu. Kenapa? Karena dia masih gelisah. Sekalipun semua prestasi dan kesempatan yang ditawarkan dunia itu terbuka lebar, tapi Johnson dia belum menemukan arti hidupnya. Dia terus bergumul, apa makna hidupku? Apa manfaat hidupku bagi orang lain? Apa kehendak Tuhan dalam hidupku? Dia bangun setiap pagi pukul 4 untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan. Dan salah satu kisah yang konon menolong atau mendorong juga Johnson untuk mengambil final decision, keputusan akhir adalah kisah Yesus memberi makan ribuan orang. Tapi poinnya bukan Yesusnya, tapi tentang anak kecil yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan yang dia miliki itu. Johnson bertanya kepada diri sendiri, apa yang aku punya untuk diberikan kepada Tuhan? Aku punya 10 jari tangan, 10 jari kaki. Aku punya diriku. Itu yang kuberikan. Johnson dia merenung, mikirkan apa yang Rasul Paulus tulis dalam Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Maka bulat sudah tekadnya. Dia masuk sekolah teologi, yaitu di Union Theological Seminary di New York. Program 3 tahun dia selesaikan dalam 1 tahun. Di sana dia mengambil keputusan untuk menyerahkan kaki, tangan, telinga, mata, seluruh tubuhnya, seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil di Asia. Dia tahu bahwa dia bisa menjadi seorang ilmuwan yang juga memuliakan Tuhan, tapi dia memilih jalan ini. Itu secuplik riwayat Johnson. Orang yang boleh dikatakan sudah memiliki dan bisa memiliki segala sesuatu dalam genggamannya. Tetapi dia lepaskan semua itu karena dia meyakini bahwa bukan itu yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Bukan itu yang harus dia tempuh, yang harus dia pilih kalau dia mau selaras dan menyatu dalam rencana Tuhan. Johnson dipakai Tuhan secara luar biasa, termasuk juga pelayanan yang pernah ia lakukan di Indonesia. Zaman itu istilahnya dalam bahasa Belanda itu ada kegiatan seri meeting. Begitu ya Tante Endah ya? Seri meeting yang dilakukan. Di berbagai kota itu banyak orang, terutama orang-orang latar belakang Tionghoa, yang tergerak. Dan yang luar biasa terjadi. Orang Tionghoa itu pedagang umumnya pada zaman itu.
Mereka itu nggak mau rugi kan. Waktu itu adalah uang. Jadi hanya berharga kalau bisa dapat untung, dapat cuan. Mereka rela berhari-hari menutup toko untuk bisa ikut seri meeting yang dilakukan. Tentu itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi secara manusia kita tidak bisa tutup mata. Adanya faktor daya tarik yang luar biasa dari tokoh yang bernama John Sung yang Tuhan pakai ini. Nah teman-teman, tentu saja kita tidak harus menjadi John Sung. Setiap kita adalah gambar Allah yang unik. Setiap kita punya talenta kita, punya kemampuan kita sendiri untuk bisa memenuhi rencana Allah, yaitu mewujudkan damai sejahtera di dalam kenyataan hidup ini. Nah, untuk itu tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan kecuali kita mau dengan sungguh-sungguh makin memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana kita bisa menyelaraskan hidup kita dengan rancangan Tuhan, dengan rencana Tuhan, kalau kita tidak bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang bukan. Nah, kita akan makin mampu untuk melakukan semua itu ketika kita juga mau secara tekun kita mengarahkan. Di sini disebut Roma 12 ayat 2 pakai istilah berubah oleh pembaruan budi. Kata budi yang dipakai di situ bukan ini ibu budi, ini buku budi, bukan ya. Itu kata nous. Nous itu menunjuk kepada pusat pertimbangan yang ada di dalam diri manusia. Nah tadi balik lagi, kita diberikan kebebasan kehendak dan tanggung jawab. Nous itu, budi itu yang paling berperan. Yang membuat kita bisa memilih A dan bukan B dan seterusnya. Akal budi kita, nous kita itu yang harus terus diasah. Diasah sehingga makin peka, makin sensitif, makin mampu kita membedakan tadi. Apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu dari pengenalan itu kita membuat pilihan-pilihan setiap hari dalam hidup ini. Tentang apa yang bisa membuat kita makin selaras, makin menyatu dengan rancangan damai sejahtera Allah tadi. Pertimbangan-pertimbangan yang terus dibarui tadi, yang kita praktikkan di tengah keluarga, dalam relasi dengan pasangan, dengan anak, menantu, cucu, yang jarang disebut besan ya. Dengan besan juga ya. Jangan seperti Nabi Nuh ya. Kan masih ingat cerita Nabi Nuh ya, lagunya kan bilang Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam Batra. Enggak disebut-sebut besannya tuh ya.
kesian amat ya ciong sama besannya sampai nggak diajak. Ya. Dalam relasi kita dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Tips saya secara praktis selalu saya katakan dari Kolose 3, apapun yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah itu sambil di dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah. Itu aja secara praktis yang menjadi koridor. Tiap kali kita mau bersikap tertentu terhadap pasangan kita, terhadap orang tua kita, terhadap anak kita, terhadap teman kita, teman kerja, dan seterusnya. Pikirkan itu. Apakah aku bisa mengatakan ini? Aku bisa melakukan ini dalam nama Yesus. Sambil mengucap syukur kepada Allah. Kalau bisa, maka pasti kita akan makin selaras dan menyatu dengan rencana Allah. Tapi kalau jawabannya tidak, maka stop. Sebab pasti kita malah akan menyimpang makin jauh ketimbang selaras dengan rencana Allah. Jongsung memilih apa yang dia yakin paling bisa ia pertanggungjawabkan kepada Allah. Hawa, Adam memilih juga. Tetapi pilihan mereka mencerminkan kelemahan manusia, termasuk kita. Mana yang mau kita pilih? Oke, sebelum kita tutup bagian perenungan ini, seperti biasa, silakan kalau ada 1-2 teman yang mau berbagi, mau sharing boleh, jangan panjang-panjang, mau nanya boleh. Ada? Sesuai dengan topik ya. Pak, mau nanya Pak. Yuk, silakan ya. Kalau emang godaan itu kan Pak terus menerus ya. Emang susah sih. Terkadang jadi kita tahu kalau misalnya Tuhan tuh maunya begitu, ya. Tapi dengan godaan ini kadang-kadang jadi emang pergumulan ya Pak. Terus apalagi nanti yang mempengaruhi lingkungan, terus ya teman-teman segala. Kadang-kadang itu yang bikin menjadi kita nggak bisa memutuskan yang baik, Pak. Nah, kalau sampai dengan keadaan seperti itu kejadian, terus sampai akhirnya ikut arus dengan ini. Nah, itu gimana ya Pak kadang-kadang ya? Emang udah tahu nih, pasti salah gitu Pak. Itu sering banget sih yang kalau terus terang dalam share saya ini sering kejadian gitu loh. Karena kalau misalnya saya berbicara harus begini, misalnya 9 orang nggak setuju, ya kan? Nah, jadi frontal. Itu yang sekarang selalu tuh pilihannya itu sangat sulit, Pak. Untuk menerangkan kalau ini tuh salah gitu loh. Itu jadi dilemanya begitu, Pak. Oke. Baik ya, jadi yang pertama adalah ketika kita mau mengatakan yang benar ini, maka yang benar itu harus kita cek itu benar menurut gue atau benar menurut Tuhan. Ya. Dan kalau kita yakin ini adalah apa yang benar menurut Tuhan, yang selaras, yang bersesuaian dengan kebenaran Tuhan, maka tentu kita harus berpegang pada kebenaran itu. Yang ideal adalah apa yang dikatakan kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Nah, pilihan seperti Jongsung itu kan bukan pilihan yang mudah. Tapi dia memilih itu untuk dia lakukan.
Tapi nih, taruh kata seandainya di dalam keterbatasan kita ada saat tertentu kita tidak bisa menghindar. Lalu kita jatuh di dalam sebuah godaan atau pencobaan tertentu. Saya kok meyakini bahwa Tuhan Allah kita itu baik banget ya. Dia itu Bapa yang beneran baik. Jatuh, dia nggak sentak kita kok ya. Dia nggak bilang goblok lu, kok jatuh lagi. Enggak. Tuhan Allah dia menatap kita dengan penuh kasih. Dia mengulurkan tangannya. Dia bilang, aku ngerti kelemahanmu. Tapi ayo, bangun. Ya. Setiap kali kita sambut, tiap kali kita akan naik makin tinggi. Saya selalu menggambarkan grafik perjalanan hidup orang beriman itu adalah grafik ups and downs. Bukan garis lurus horizontal, bukan juga vertikal. Nggak ada yang begitu dibaptis terus jadi malaikat gitu, nggak ada. Ya. Tapi kalau tetap juga hidupnya begitu, itu namanya bohong-bohongan. Mesti ada dinamika ups and down. Tapi ups and down itu mesti makin naik dong, ya. Makin ke atas. Nah itu makin sempurna. Jangan makin turun, ntar nyeplos ke neraka kalau makin turun. Jangan atuh Pak. Ya iya, ya. Oke. Terima kasih Pak Roni. Oke, terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan ini Tulus. Oke, karena angkat kasih reaction-nya dia jempol. Dia pikir dia mau bilang, oh bagus. Bagus, cuman mau tidak bisa kasih 2, Pak. Nggak bisa kasih 2. Kiri dan kanan. Terima kasih, Pak. Ini hidup manusia itu menjadi masalah karena Tuhan memberikan pilihan. Ya, pilihan. Jadi hidup itu adalah pilihan. Kalau tidak ada pilihan ya sudah kita kayak hewan. Tidak ada dosa, tidak ada jatuh dalam dosa. Tapi karena dikasih pilihan itu, maka ada peluang ya, untuk jadi jatuh. Itu satu. Yang kedua, kita memilih itu tentunya ada 2. Memilih yang selaras. Nah kan tema kita selaras ya. Dan bisa juga yang tidak selaras. Nah, kalau kita milihnya selaras itu juga nggak ada masalah itu. Nah, karena itu kita akan merenungkan hal ini supaya kita bisa selaras terhadap rencana Tuhan. Nah, ini tadi diambil contoh hidup yang luar biasa dari John Sung. Ya, John Sung itu sudah oke sebetulnya. Sampai dia sudah menempuh jenjang karirnya itu udah oke. Tapi kenapa dia tiba-tiba bahkan katanya ijazah doktornya dia tuh dirobek dan dibuang ke laut. Nggak tahu apa benar. Tapi ada yang bilang begitu. Nah itu kan satu perbuatan yang ekstrim yang bisa dinilai, wah jangan mau ditiru apa enggak itu. Nah, jadi karena keyakinannya dia memilih itu, ya. Dia meninggalkan karirnya dan dia memilih Tuhan, Kristus. Itu yang menurut keyakinan dia tuh dia akan menjadi selaras. Nah, kalau tidak selaras, di sini tadi sudah dicatat di Roma 12. Roma 12 ayat 2 ya. Ya. Kalau tidak selaras itu, jangan kamu itu serupa dengan dunia ini. Nah, jadi kalau kita selaras dengan dunia ini, kita tidak selaras dengan Tuhan, gitu loh. Jadi kayaknya hitam putih aja, Pak. Jadi kita tidak boleh, tidak ada daerah abu-abu di sini. Kalau selaras dengan Tuhan, tidak selaras dengan dunia, gitu. Nah, itulah yang dianut oleh John Sung. Maka dia ekstrim
kelihatannya dia tuh ekstrim sekali, tapi tentunya dengan penuh keyakinan akan panggilan itu. Begitu saja Pak komen saya. Oke, terima kasih banyak ya buat Bro Tulus dengan apa yang sudah di-share-kannya. Terakhir nih ya, ada tangan reaction dari Linda. Linda Maruta. Ya, terima kasih Pak Roni. Pak Roni. Meninggalnya umur berapa Pak? Bagaimana? Jonsung meninggal umur berapa? Aduh, nggak masuk warta jemaat, Ibu. Saya nggak tahu jadinya. Ya kalau di warta jemaat ada. Gading Indah belum lahir. Pak. Jangan marah. Dia meninggal 18 Agustus 1944. Wah. Jadi umur 42 tahun. Oh. 40 tahun. Ya, makasih Pak. Oh, mau nanya itu doang. Saya pikir ada hal yang lain. Oke, Ibu Bapak Saudara-saudara, tidak gampang ya. Tapi dari dulu juga kita udah tahu kan, memang seperti kata lagu tak mudah jalannya ya. Itu yang harus kita tempuh ya. Baik, mari kita akan masuk di dalam rangkaian doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang punya rancangan baik, bahkan sangat baik, yaitu rancangan damai sejahtera untuk kehidupan dunia dan manusia ini. Dan Engkau memanggil kami untuk ambil bagian mewujudkan rencana yang baik itu di dalam keseharian hidup yang kami jalani. Bapa, kami mengalami tidak mudah untuk bisa menyelaraskan dan memberi diri untuk menyatu di dalam rencana Tuhan. Dan utamanya yang menjadi kendala adalah ketika kami menggunakan kebebasan kehendak kami tanpa disertai tanggung jawab. Tapi kami bersyukur Yesus Kristus, Ia telah mati bagi kami dan mendemonstrasikan bahwa sangat mungkin untuk bisa menundukkan kehendak diri pada kehendak Allah, agar makin selaras dan menyatu dengan rencana Tuhan itu. Dan Yesus Kristus, Dia tetap menjadi imam besar agung yang mengantarai kami, yang bersyafaat bagi kami, agar kami dimampukan untuk bisa terus menjalani pembaruan hidup ini. Kami tidak kecil hati, sekalipun di sana-sini kami masih suka terjatuh, karena kami percaya Engkau Bapa yang rahmani, yang selalu juga mengulurkan tangan merangkul kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang juga terus berkarya, menerangi hati kami, pikiran kami, supaya kami makin mampu membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang sempurna, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah kerinduan kami supaya bisa makin mewujud nyata di dalam keseharian yang kami jalani, di tengah keluarga, sebagai bagian dari jemaat, di tempat kerja, di tengah masyarakat, bahkan dimanapun juga. Sehingga kami terus mempermuliakan nama-Mu.
Dengan keyakinan akan penyertaan dan kerinduan kami seperti itulah, saat ini kami juga kembali berdoa bagi teman-teman kami, mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang memang serius. Kami berdoa bagi Lina Sucipto, bagi Angel, bagi Damayanti, bagi Lianawati yang ada di PWK Hana, bagi Miranda, bagi cucu terkasih Jenif, juga bagi Ibu Bekti yang sedang dalam proses menjalani operasi untuk perbaikan tulang di jari tangannya. Tuhan, Engkau tahu keberadaan setiap anakmu ini. Engkau tahu kelemahan tubuh mereka. Maka Bapa, kiranya Engkau jugalah yang terus menjamah anak-anakmu ini dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa. Ketika ada rasa sakit yang harus ditanggung, Tuhan tambahkan kekuatan untuk bisa menanggungnya. Ketika ada obat-obat yang harus diasup dengan berbagai cara, Tuhan, Engkau juga yang sempurnakan, Tuhan yang kuduskan. Sehingga boleh menjadi sarana yang baik untuk memberi kekuatan yang cukup yang mereka perlukan. Tuhan tambahkan hikmat kepada dokter-dokter yang menangani, supaya bisa mendiagnosa dengan tepat dan menetapkan juga tindakan yang harus dilakukan setepatnya. Engkau tahu kondisi sakit, apalagi berkepanjangan, juga bisa mempengaruhi ketenangan hati, pikiran. Maka Bapa, tambahkanlah damai sejahtera-Mu, memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, supaya mereka tahu bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian, tapi Bapa yang selalu beserta, dan Engkau juga yang boleh pakai keluarga masing-masing untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada mereka yang sakit ini. Bapa, berikanlah juga kecukupan untuk memenuhi segala pembiayaan dalam proses-proses pengobatan yang dilakukan. Tuhan peliharakan baik si sakit maupun keluarganya di dalam iman mereka, dalam penyerahan dan pengharapan mereka tetap hanya kepadamu. Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga almarhum Pendeta Emeritus Stephen Suleman yang saat ini sedang ada di dalam kedukaan. Kami berdoa untuk rencana pemakaman yang mungkin sedang berlangsung di Pondok Rangon, supaya semua boleh berjalan dengan lancar, dan Tuhan yang boleh tetap peliharakan iman, pengharapan keluarga Ibu Dini, Gita, Reina, dan juga keluarga besar Suleman Kusnadi untuk bisa memaknai apa yang telah terjadi tetap di dalam terang iman. Bapak, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, terutama khususnya untuk persiapan-persiapan dalam rangkaian kegiatan Hari Raya Natal sampai dengan Tahun Baru, supaya semuanya yang dipikirkan, direncanakan lewat panitia berkenan kepada Tuhan untuk Tuhan pakai sebagai sarana bagi pertumbuhan iman jemaat-Mu. Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa kami, bahkan umat manusia di seluruh muka bumi yang masih harus
berproses untuk menanggulangi COVID-19. Kami bersyukur untuk perkembangan-perkembangan positif dalam upaya penanganan khususnya di negara kami. Tapi juga kami prihatin ketika di bagian negara lain justru mulai ada lagi peningkatan. Maka Tuhan, Engkau yang menolong dan tetap memampukan pemerintah di seluruh dunia untuk mau bersatu padu dalam upaya menanggulangi pandemi ini. Di negeri kami, khususnya kami berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus dilakukan dan realisasi rencana untuk menyelenggarakan vaksinasi bagi anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Bapak, kami juga turut bersukacita bersama dengan beberapa saudara kami yang berulang tahun, yaitu Hernati dan Titin Rutia. Tuhan yang memampukan anak-anakmu ini mensyukuri anugerah yang Tuhan beri lewat pertambahan usia, dengan kesungguhan mereka untuk terus memuliakan Tuhan, menghadirkan kasih Tuhan di tengah kehidupan keluarga masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan tubuh, dengan kemampuan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kiri. Baca. Sorry. Ayat persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucap syukur
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih setiamu kepada kami, atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan sehingga kami boleh mengikuti persekutuan dewasa hari ini. Terima kasih juga Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar berguna bagi orang-orang yang membutuhkan, berguna bagi gerejamu, dimanapun gerejamu berada. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai pujian penutup, diambil dari NKB 14. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Mohon Pak Roni untuk menutup persekutuan ini. Mari kita kembali berdoa. Bapa, persekutuan dewasa sebentar lagi akan kami akhiri. Tetapi kami percaya bahwa kasih setiamu tidak pernah berakhir. Terus menyertai kami, bahkan juga mempersatukan kami sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Maka saat ini hamba-Mu menyerahkan satu persatu anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam persekutuan pagi hari ini. Engkau yang tahu keberadaan mereka, seisi keluarga masing-masing. Tuhan tahu juga apa yang menjadi pergumulan masing-masing. Maka biarlah Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, anak-anak-Mu seisi keluarga masing-masing di dalam melanjutkan perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan ini. Ada banyak hal tentu yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kami yakin, kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang rahmani, yang terus bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Untuk persekutuan Rabu yang akan datang, temanya adalah jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia, yang akan dibawakan oleh PPG David Kusuma. Apakah masih ada pengumuman dari pengurus? Ada Bu, dari Yani, dari Ya. Kebersamaan. Silakan. Ini Bu, Bu Enda nih tolong. Santi lah. Ya, ini tunggu, masih ada sambungan untuk minggu depan. Mohon dapat disiapkan 1 kertas kosong, 2 spidol, 3 kertas origami kalau ada ukuran dan warna bebas ya. Jadi ini kertas kosongnya 2 lembar ukuran bebas dan spidol warna bebas. Jadi tolong jemaat untuk bisa dipersiapkan minggu depan. Ada sedikit mungkin permainan yang akan dibawakan oleh TPG Pendeta David. Santi, ayo dipersilakan untuk dari si Kebersamaan. Santi, coba. Besok tim Sibina kalau bisa kita jam 10 ya, bisa masuk di virtual untuk dengan Ibu Tea. Ya. Ibu Tea gimana besok bisa Bu untuk ketemuan dengan tim Bina? Halo. Jam 10 ya. Santi dulu deh, San. Silakan, San. Iya, selamat siang Ibu-Ibu. Untuk kita sebentar lagi akan memasuki bulan Desember, kita akan merayakan Natal bersama di Persekutuan Dewasa. Untuk acara di Persekutuan Dewasa nanti, kita akan mengadakan acara untuk membuat seperti tempat place untuk tempat cookies. Place-nya itu boleh dari apa aja, boleh place apa saja modelnya, bentuknya boleh apa aja, bebas. Toples ya. Jadi bebas bebas toples apa aja bentuknya dan modelnya, besarnya terserah, yang ada aja di rumah. Dan toples itu nanti akan dihias juga dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Misalnya bisa punya kalau dengan punya renda ya bisa dihias dengan renda, atau bisa dihias dengan manik-manik, atau bisa dihias dengan apa aja, pita atau segala yang ada di rumah yang nanti akan dilombakan. Nah, itu nanti acaranya itu untuk tanggal 15 Desember. Ella, 15 Desember ya Ella ya? Ya, 15 Desember. Untuk tanggal 15 Desember. Nah, nanti akan ada akan dilombakan bagi yang mengikutinya, dan juga nanti akan ada pemenang, 3 orang pemenang seperti biasa yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Persekutuan Dewasa nanti. Untuk pengumuman berikutnya nanti lebih jelas lagi, nanti akan dikirim ke grup WhatsApp. Terima kasih Ella. Ya, mungkin kalau lebih mudah jadikan sedikit ada contoh ini ya, apa istilah nanti fotonya, akan jadi dikirimkan, ada gambaran ya. Nanti Oke. akan dikirimkan melalui WhatsApp. Ya, oke. Makasih ya Santi dan teman-teman dari si Kebersamaan. Besok untuk jam 10 untuk Sibina, teman-teman Sibina, kita akan ketemuan jam 10 ya dengan Ibu Tea yang kebetulan sudah datang dari Surabaya dan juga sudah persediakan waktunya. Jadi tolong besok beberapa yang temannya ada untuk bisa kita ketemu lagi ya. Oke.